Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim dalam suasana sehat walafiat. Hari ini momentum yang sangat berharga. Setelah kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah momentum yang sangat istimewa sebagai momentum nuzulul Quran. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam momentum Prisma Ramadan. Acara ini sebagai wujud ikhtiar kita untuk melakukan refleksi, muhasabah, agar di bulan Ramadan ini kita bisa memaknai dengan meaningful, dengan lebih bermakna. Jadi kita akan mengambil iktibar hal yang remeh-temeh mungkin, yang selama ini kita anggap biasa, kita anggap sebagai sesuatu yang sudah biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi supaya itu tidak lewat begitu saja, tidak kemudian tanpa makna, kita berharap semuanya penuh dengan makna. Maka hari ini alhamdulillah kita bisa silaturahim sebagai wujud keinginan kita untuk iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita akan mengambil iktibar. Jadi kita diperingatkan oleh Allah, ambillah iktibar, ambillah pelajaran. Fa'tabiru, padha njupuk iktibar sira kabeh. Ya ulil absar, he orang-orang yang memiliki sudut pandang. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Prisma Ramadan, sedikit saya akan melakukan refleksi tentang kebetulan hari ini masih bulan April. Di samping pas di bulan suci Ramadan juga momentum Hari Kartini ya, 21 April nih Hari Kartini. Sehingga ini momentum yang sangat luar biasa, momentum luar biasa. Jadi sebagai bulan literasi juga bisa dibilang seperti itu ya, bulan literasi. Kartini juga sudah memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menangkap pentingnya sebuah literasi. Demikian juga momentum nuzulul Quran juga sebagai wujud bulan literasi. Karena perintah Al-Quran ayat yang pertama pun memberikan sebuah inspirasi yang luar biasa. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Iqra', bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Jadi sebenarnya perintah membaca dalam Al-Quran itu sudah banyak dijelaskan dalam berbagai tafsir yang bermuara pada semangat untuk membaca dan menulis. Iqra', membaca. Dan 'allama bil qalam adalah momentum untuk menulis. Jadi 'allama bil qalam. Oleh karena itu ini di momentum Ramadan, nuzulul Quran, dan sekaligus bulan Kartini, Hari Kartini, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai bulan refleksi dalam literasi Al-Quran. Jadi kebetulan hari ini saya sudah membawa sebuah buku ya, Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi buku ini mungkin sudah 1 abad ditulis oleh Raden Ajeng Kartini. Jadi 1900-an ya. Sekitar itu Kartini sudah menulis surat menyurat kepada sahabatnya di Eropa. Dan sejak saat itu ya, Kartini apa yang ditulis? Jadi bicara tentang kegelisahan sesungguhnya. Jadi kegelisahan dalam bahasa Islam sebenarnya kan muhasabah ya. Muhasabah atau bisa dibilang adalah sebagai wujud refleksi kalau dalam filsafat itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah iqra', ya, jadi melihat realitas.
Jadi yang membaca, ya disebut membaca di sini bisa membaca ayat-ayat kauniyah semesta alam, juga bisa ayat-ayat qauliyah, membaca atas teks itu. Maka semangat nuzulul Quran di bulan suci Ramadan ini sesungguhnya bukan sekedar bagaimana kita ramai ritual merayakan nuzulul Quran, tetapi sebenarnya adalah di balik peringatan nuzulul Quran itu adalah sebuah fenomena, ya. Di balik fenomena itu ada nomina kalau dalam bahasa filsafat kritis itu, ya. Jadi nomina, jadi di balik fenomena itu ada nomina. Jadi nomina adalah sebuah pesan di balik fenomena dalam setiap kali kita merayakan apapun, ya. Karena hari ini kebetulan ini adalah momentum nuzulul Quran dan berbarengan dengan bulan Kartini, maka saya ingin mengajak refleksi bersama sejauh mana kita sudah berinteraksi Al-Quran secara intens yang selama ini kita sering menjadikan Al-Quran, ya. Kita yakin Al-Quran itu bagaimana kita jadikan sebagai kitab kita, hudal linnas, sebagai petunjuk, ya, bagi umat manusia, termasuk kita semua umat Islam, pemirsa yang budiman ini. Namun bagaimana kita bisa menjadikan petunjuk Al-Quran itu kalau kita belum menangkap mutiara hikmah di balik Al-Quran itu? Ini saya kira sebuah refleksi awal bagi kita semua. Maka ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri, ya. Jadi saya sendiri juga terkadang masih banyak waktu yang terbuang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tetapi momentum ini, ya, kita jadikan sebagai refleksi bersama. Sejauh mana kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran secara lebih intens. Nah, saya jadi ingat ketika masih kecil, ya, saya ngaji dengan para kiai di kampung, ya. Kebetulan saya dan kawan-kawan dulu waktu kecil itu biasa, ya, tidur di langgar, tidur di masjid, itu adalah perbuatan atau tradisi yang sangat biasa dan itu sangat menarik itu. Jadi kita tidur di langgar di masjid malamnya, lalu ketika sore itu anak-anak lari-lari ke masjid, anak-anak lari-lari ke langgar, itu balapan, ya. Jadi berpacu untuk pergi ke langgar, ke masjid untuk supaya ngaji lebih awal. Jadi semangat mengaji ketika saya kecil dan mungkin generasi 90-an, ya, 80-an itu masih muncul fenomena itu. Semangat untuk mengaji itu ada. Kenapa harus cepat-cepat untuk menyentuh masjid atau langgar? Supaya yang menyentuh pertama itulah yang ngaji pertama. Itu menunjukkan sebuah motivasi mengaji zaman 80-an, ya, 90-an itu begitu luar biasa. Tapi kita perlu jadikan refleksi bersama. Mengapa sekarang semangat untuk ke masjid, semangat untuk ke langgar itu semakin pudar? Ya, ini adalah sebuah fenomena itu. Jadi jangan anggap itu sebuah sesuatu yang biasa. Ini fenomena dan di balik fenomena itu ada nomina, ada pesan yang sebenarnya harus kita tangkap dan harus kita sikapi bersama. Kalau dulu semangat untuk mengaji, ya, dulu metode mengajar Al-Quran itu hanya satu, tunggal, turutan namanya, ya. Mungkin kita semua masih ingat, ya, turutan. Jadi dari alif, ba, ta, sa, ya. Setelah itu abata, sajaha, gitu. Lalu setelah itu ada a, i, u, an, in, un. Itu cukup lama sekali. Tetapi anak-anak begitu semangat mengaji. Ya, itu menunjukkan apa? Interaksi Al-Quran ketika 80-an, 70-an, ya. Dan sebelum itu saya kira lebih intens lagi, ya. Karena saya kan generasi, bisa dibilang generasi 80-an lah, ya. Ketika saya kecil tuh 80-an, ya, ngaji. Ini adik-adik atau teman-teman yang di sini mungkin ada yang generasi berapa nih? Ada generasi 70-an, ada generasi 90-an, ya. Generasi 2000 ini milenial, ya. Itu sudah beda lagi, sudah generasi digital, ya. Tapi waktu saya kecil generasinya generasi literal, generasi turutan lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin mengajak lebih jauh lagi. Bukan zaman 80-an atau 90-an. Zaman Kartini, saya coba bacakan surat-surat Kartini yang cukup menyentuh hati.
Itu tahun berapa? 1900-an. Salah satu surat Kartini ya cukup menyentuh, sering saya kutip gitu ya, karena kebetulan saya dulu pernah di pusat studi gender di Stein Kudus yang sekarang jadi YN Kudus. Jadi saya lumayan intens isu-isu gender ya. Salah satu surat Kartini, ini 6 November tahun 1899, surat Kartini. Saya bacakan. Mengenai agamaku, Islam. Jelas Kartini menyatakan dirinya itu seorang muslim, seorang muslimah. Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Saya kira ini refleksi bersama. Hampir masyarakat sekitar kita ini kita menjadi muslim karena keturunan. Ya, orang tua kita muslim, ya alhamdulillah, itu perlu kita syukuri. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Meskipun sabab dan musababnya karena orang tua kita Islam. Ya sesungguhnya setiap manusia itu sebelum lahir pun sudah muslim sebenarnya. Karena seperti disinggung dalam Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Nah, jadi dzalikat dinul qayyim itu agama yang lurus. Itu adalah agama tauhid. Jadi fitrah manusia itu sebenarnya adalah agama tauhid. Kalau kemudian ketika lahir ya setelah berkembang itu mengalami perubahan, agamanya macam-macam, lalu kemudian tingkat keberislamannya juga macam-macam, itu adalah persoalan karena lingkungan gitu, karena lingkungan. Nah, oleh karena itu Kartini ketika 1899 sudah menulis renungan yang luar biasa. Jadi dia menyatakan, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Jadi zaman Kartini yang namanya Al-Quran terjemahan, apalagi tafsir basa Jawa itu belum ada. Jadi Kartini waktu ini galau. Bayangkan seorang Kartini usianya masih 20 tahunan waktu ini. 20 tahunan sudah punya refleksi sofistik yang luar biasa, refleksi religius. Jadi ini seorang perempuan yang saya kira dalam hatinya itu begitu galau tentang bagaimana memahami Islam. Nah, maka kita perlu refleksi diri, sejauh mana kita mempertanyakan tentang religiositas kita, tentang agama kita, tentang pemahaman kita tentang Al-Quran. Ya. Sudahkah kita meruangkan waktu sejenak? Selama ini kita mungkin sudah hidup berapa tahun, usia kita sudah berapa tahun? Ada yang mungkin masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kartini ini 20 tahun menulis surat refleksi yang luar biasa, mempertanyakan keberislamannya dia sendiri. Jadi bagaimana dia memahami Islam sementara dia tidak menemukan literasi-literasi berbahasa Jawa. Literasi-literasi bahasa Indonesia masih asing tahun sekitar 1900-an itu. Maka Kartini melakukan refleksi kritis. Jadi apa yang dilakukan Kartini saya kira perlu menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa kita perlu meruangkan waktu untuk melakukan refleksi diri tentang keberislaman kita. Bagaimana kita bisa mengamalkan Islam? Bagaimana kita bisa mengamalkan ajaran Islam? Bagaimana kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah misalnya? Kalau hanya diucapkan tetapi minus makna. Itulah Kartini. Ya. Jadi kalau dilihat dalam perspektif seorang filosof ya, jadi pertanyaan Kartini itu sesungguhnya memberikan sebuah sebuah refleksi filosofis ya. Jadi ciri-ciri filsafat itu kan pertama adalah dia muncul keraguan-raguan atas keberislamannya ya. Meskipun dia berislam itu karena keturunan, tapi dia ragu-ragu dalam pengertian ingin menguatkan Islamnya itu dengan nalar, dengan akal. Ya. Dalam sebuah qaulul hikmah, ya, la dina liman
la aqlalahu. Jadi tidak ada beragama bagi orang yang beragama itu tidak menggunakan nalar. La dina liman la aqlalahu. Jadi beragama itu juga membutuhkan nalar, membutuhkan dalil akliyah, tidak hanya dalil nakliyah. Nah, maka refleksi Kartini itu sesungguhnya adalah refleksi diri untuk bagaimana keberagamaannya itu juga didasari dengan dasar nalar gitu loh. Karena Allah menganugerahkan manusia itu sebagai pribadi yang mulia karena Allah menganugerahkan kita potensi bernalar, potensi berpikir gitu. Nah, oleh karena itu pola-pola yang dilakukan oleh Kartini ini perlu menjadi refleksi kita bersama gitu kan. Nah, itu tadi tentang keberislaman secara umum ya, bahkan secara khusus ini surat Kartini secara khusus refleksi tentang makna Al-Qur'an. Ini beliau tulis Kartini 6 November 1899 juga. Dalam sebuah tulisannya, habis gelap terbitlah terang. Ya, tadi sudah saya sampaikan, sudahkah kita membaca buku refleksi Kartini habis gelap terbitlah terang? Buku ini sudah menginspirasi, bukunya kecil ya, sudah terbit beberapa versi, ada yang versi lebih tebal lagi juga ada. Ini salah satu buku terbitan generasi awal ya, Armin Pane. Habis gelap terbitlah terang. Dan ada versi-versi lain. Maka kemarin ketika saya mengirimkan bekal nyantri anak saya, ya, Bila, Briliana Firda Salsabila, saya sisipkan sebuah buku. Buku habis gelap terbitlah terang. Di pondok, kebetulan mondok di Pacet di MPI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto. Jadi setiap saya ngirim bekal, biasanya saya sisipkan buku-buku yang saya harapkan jadi inspirasi bagi bacaan dia. Ternyata memang itu punya dampak. Apa yang saya kirimkan itu juga dibaca dan akhirnya terinspirasi dan termotivasi. Dia tahu bahwa Kartini itu punya cita-cita ingin sekolah sampai ke Eropa. Itu sudah matur ke Pak Bupatinya itu. Pak Bupatinya kebetulan bapaknya sendiri gitu. Sudah diizini, tapi pemerintah kolonial Belanda saya tidak tahu persis, pada akhirnya yang berangkat tidak Kartini, tapi kemudian digantikan oleh Kiai Haji Agus Salim. Nah, itu juga tokoh Indonesia yang dikirim ke Eropa. Dan juga kakak Kartini, Sosro Kartono. Nah, Raden Mas Panji Sosro Kartono itu yang belajar ke Eropa, itu kakak Kartini. Jadi Kartini sebenarnya punya semangat ingin belajar ke Eropa karena semangat literasinya Kartini yang begitu tinggi itu. Nah, karena Kartini tidak jadi berangkat ke Eropa, maka generasi muda sekarang terutama kaum perempuan perlu melanjutkan Kartini itu bukan sekedar merayakan 21 April, tapi bagaimana melanjutkan cita-cita Kartini yang tertunda. Belajar ke Eropa, utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bil Eropa, walau bil Amerika, walau bil Australia. Semuanya bisa kita lakukan. Ketika kita sering mendengar utlubul ilma walau bisin, itu sebenarnya bukan hanya ke Cina. China itu hanya simbolik sesungguhnya kan, menyebut dikrul juz wa iradatul kul sebenarnya kalau dalam bahasa balaghah itu ya. Jadi menyebut satu negara, tapi yang disebut belajarlah ke berbagai negara-negara yang lain, tidak hanya di Indonesia gitu. Karena ilmu Allah itu begitu luas. Tidak hanya kita temukan di Arab, tapi bisa ke China, ke Eropa, ke Amerika dan seterusnya. Tujuannya apa? Nah, tujuannya bukan berarti kita kemudian menyerap budaya asing lalu kemudian kita bawa ke Indonesia, ke negeri kita, lalu kemudian kita hilang kejawaannya, tidak. Kita perlu berprinsip Arab digarap, Barat diruat, Jawa digawa. Nah, ini saya kira prinsip yang penting untuk kita pegangi. Boleh kita belajar ke Barat, ke Amerika, ke Eropa, ke Asia atau mungkin ke Australia. Tapi kultur Barat jangan dimakan mentah-mentah. Harus kita ruat dulu dalam bahasa Jawa. Diruat itu diseleksi lah. Kita harus punya filter. Budaya apa yang bisa kita ambil,
Budaya apa yang bisa kita serap yang selaras dengan nilai-nilai timur, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Barat diruat. Tapi bukan berarti Arab lalu diabaikan. Arab digarap. Jadi nilai-nilai Islam itu turunnya kan di Arab ya, di kitab Al-Qur'an ya. Jadi kita juga ini ada Al-Qur'anul Karim. Ini saya sampaikan ini Al-Qur'an Al-Qudus ini Al-Qur'an khas Kudus ini namanya Al-Qur'an Al-Qudus. Jadi terbitan Mubarakatan Thayyibah. Jadi Al-Qur'an mushaf ini turunnya di Arab. Bahasanya bahasa Arab ya. Jadi bahasanya bahasa Arab. Maka kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kearaban itu, tapi bukan berarti lalu kemudian semuanya serba Arab. Pakaian kita harus kemudian berjubah pakai Arab. Enggak, kita punya budaya sendiri. Arab digarap. Konten isinya pesan-pesan Arab yang nilai-nilai Islam itu kita garap. Garap itu maksudnya kita kembangkan ya. Istilahnya kalau kita jadi seorang petani itu kan punya tanah digarap ya, dibajak, diluku, lalu setelah itu ditanam. Jadi Arab digarap, Barat diruat, Jawa ini digowo. Nah, ini jangan lupa ini. Kadang kita sering nun sewu para orang tua terjebak kepada sekolah-sekolah berbasis internasional, tapi Jawa ini hilang. Ini yang sangat mengkhawatirkan dan saya kira para pengelola lembaga pendidikan juga harus ingat bahwa Jawa itu adalah sebuah wadah. Jadi wadah itu ibaratnya adalah apapun kalau nggak diwadahi ini akan menjadi bahaya. Air itu sangat bermanfaat bagi umat manusia. Tetapi ketika tidak diwadahi akan berbahaya, menjadi banjir. Bahkan bisa jadi akan menjadi petaka bagi kita semua ketika tidak diwadahi. Demikian juga Islam. Islam itu ibaratnya adalah isinya, ya, kontennya. Ini perlu wadah. Wadahnya apa? Wadahnya tak lain dan bukan adalah budaya. Maka kenapa para wali songo itu berhasil menyampaikan Islam ke tanah Jawa? Salah satunya karena para wali songo ini memiliki kecerdasan budaya, punya kesadaran budaya, ya, cultural awareness, sehingga beliau para wali songo itu menyampaikan Islam itu dengan pendekatan budaya Jawa. Jadi Jawanisasi Islam dan Islamisasi Jawa. Itu rahasia keberhasilan wali songo dan kita harus mengikuti ya, modeling terhadap pola-pola yang dilakukan oleh para wali songo itu. Ya, kembali ke Kartini ya. Jadi tadi saya sampaikan tentang kegelisahan awal bagaimana keberislaman Kartini itu. Dalam surat Kartini 6 November 1899, Kartini juga menulis kegalauannya. Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga, kata Kartini. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Ya Jawa gimana tahu bahasa Arab, apa meneh dijajah oleh Londo kan. Ya, jadi justru yang menonjol malah bahasa Londo, bahasa Belanda waktu itu. Bahwa surat-surat Kartini aja ditulis dengan bahasa Belanda. Maka bagi Kartini Jawa itu penting. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca Al-Quran, jelas. Tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila menurut Kartini. Mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Bagi Kartini itu pekerjaan yang gila. Pekerjaan gila itu sebuah keanehan. Bagaimana kita diajari membaca sesuatu yang harus kita hafalkan tetapi tidak diajari apa makna dibalik bacaan itu. Coba bayangkan Kartini umur 20 tahun sudah menulis seperti ini. Ini kan sebuah refleksi yang sangat, kalau bagi sekarang itu sangat nendang banget ini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Kartini, refleksi ini nendang banget bagi kita semua saya kira. Karena tradisi Nun Sewu ngaji kita waktu kita kecil memang yang menonjol adalah bacaan. Bagaimana kita diajari membaca. Ya, maka istilahnya BTQ, baca, tulis, Quran. Yang populer kan itu. Bukan maknanya itu nggak disinggung gitu. Seakan-akan itu minus makna gitu mempelajari Al-Quran. Saya kira ini perlu kita rubah tradisi pendidikan
Al-Quran kita perlu kita sempurnakan maksudnya. Bukan kita hilangkan, tapi kita sempurnakan. Bukan BTQ. Ya. Baca, tulis, mungkin BT2 ya. Baca, tulis, tafsir Al-Quran. Nah gitu. Jadi no tafsir, ada maknanya itu ya Pak. Jadi tafsir itu maknanya. Ya. Jadi atau boleh juga BTMQ. Baca, tulis, makna Al-Quran. Nah ditambah makna, harus ditambah makna itu. Ya meskipun kita menyampaikan makna itu ya biqadri ukulihim tentunya. Sesuai nalar dari anak-anak itu gitu. Ya. Sesuai dengan nalar anak-anak itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para muda-mudi milenial. Jadi hari ini memang sengaja kami mencoba melakukan refleksi bersama, karena nanti perlu saya sampaikan juga dalam program Prisma Ramadan. Ini ada dua versi. Versi pertama adalah versi ngaji dalam pengertian ya majelis muhasabah lah kayak kreatif itu versi yang lebih panjang. Nanti juga ada versi kedua, versi semacam kultum kuliah 7 menit yang itu nanti akan kita perdengarkan menjelang buka puasa. Ini sebagai refleksi bebas siapapun Bapak Ibu sekalian nanti juga bisa menyampaikan refleksi diri. Nanti bisa datang langsung ke pesantren riset Prisma Quranuna di depan YN Kudus. Nah, ini sebagai refleksi awal saya di bulan Kartini. Saya akan menghubungkan tadi ya, saya menyampaikan hubungan Al-Quran ya, Kartini dan juga bulan suci Ramadan serta nuzulul Quran. Maka ini sangat pas di bulan atau di momentum nuzulul Quran ini kita melakukan refleksi makna di balik setiap tradisi yang kita lakukan itu ya. Saya kira kalau kita mengikuti prinsip pesantren kan al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi melestarikan nilai-nilai lama yang baik kita lestarikan ya. BTQ itu baik ya. Tapi kalau ada yang lebih baik bagaimana mengajarkan Al-Qur'an sampai ke maknanya. Nah, kita ambil wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, jadi saya kira prinsip pesantren kita untuk inovasi itu begitu longgar sesungguhnya dan sangat jelas, tinggal bagaimana kita mempraktekannya ya. Jadi itu tadi Kartini mengatakan, saya menganggap ya tadi bagaimana ya, di sini orang diajari membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap itu pekerjaan gila, mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Tapi untuk membaca juga penting, jadi jangan diabaikan. Tetap membaca itu ya tetap diutamakan. Maka kalau kita kita melihat refleksi Al-Quran ini, sebenarnya ada 4 dimensi Al-Quran yang terkadang kita lupa ya. Ada 4 dimensi Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai tulisan. Al-Quran sebagai tulisan, kita melihat dalam Al-Quran ini ada tulisan Rasul Utsmani ya. Ini tulisan untuk diapakan. Lalu dimensi kedua adalah Al-Quran sebagai bacaan, kita membacanya. Jadi setelah menulis lalu membaca, maka sering kita mengenal BTQ, baca, tulis, Al-Quran. Nah yang dua ini sering dilupakan, dimensi ketiga dan dimensi keempat. Dimensi ketiga adalah dimensi makna. Di balik tulisan, di balik kalam, di balik kalimah dalam Al-Quran ini ya, itu menyimpan 1000 makna. Banyak variasi tafsir itu. Nah, dimensi makna itu juga perlu disampaikan. Dan itu saya kira mulai dini, sesuai nalar mereka. Nah, jadi dimensi ketiga ini sering dilupakan. Meskipun di tingkat santri-santri yang sudah mapan, itu jelas ya, ngaji tafsir sudah biasa. Tapi di tingkat bawah, terutama di kampung-kampung, dimensi makna ini hampir nyaris terabaikan. Yang ditonjolkan adalah membaca dan menulis. Dan yang keempat ini dimensi yang paling jarang disentuh. Dimensi keempat adalah dimensi fakta. Ya. Al-Quran itu adalah sebuah fakta. Banyak yang sudah terjadi, itu fakta. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, itu fakta. Bahkan kajian-kajian ilmiah, ya, pesan-pesan ilmiah dalam Al-Quran itu
sudah terbukti kebenarannya menurut berbagai kajian sains. Bahkan kajian-kajian barat sudah terinspirasi oleh Al-Quran. Jadi dimensi fakta ini juga menginspirasi kita bagi pengembangan ilmu lebih lanjut. Nah, maka 4 dimensi ini jangan kita lupakan ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, saya sendiri juga masih sangat limited gitu ya. Mungkin sama, baru menonjol di wilayah baca, tulis. Ya, untuk makna ini baru masih belajar terus lah ya. Kita masih belajar terus. Apalagi sebagai fakta. Sebagai fakta ini perlu penelitian khusus, perlu riset khusus. Maka mohon doa restunya kenapa pesantren yang kami gagas bersama ini kami sebut pesantren riset sains spiritual moderasi Al-Quran. Sebenarnya pesan penting yang ingin kita sampaikan adalah supaya dimensi keempat, ketiga dan keempat itu akan kita kembangkan melalui pesantren ini. Jadi mohon doa restunya kepada Bapak Ibu sekalian pemirsa supaya 4 dimensi Al-Quran ini nanti bisa kita kaji secara bertahap ya, secara gradual. Nanti saya yakin ya. Jadi sedikit-sedikit nanti lama-lama akan menjadi bukit. Nah, kira-kira seperti itu pesan penting yang perlu saya sampaikan. Jadi kegelisahan Kartini ini saya kira perlu menjadikan kita bersama. Maka sebagai penutup perlu saya sampaikan kegelisahan Kartini inilah yang kemudian ketika Kartini ketemu Kiai Soleh Darat, ya, Kiai Soleh Darat itu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dan juga gurunya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 2 guru tokoh besar di Jawa ini ketemunya itu di Kiai Soleh Darat. Dan ternyata seorang Sri Kandi, santri putri Kartini itu juga muridnya Kiai Soleh Darat. Ya. Dan ketika Kartini galau tentang makna Al-Quran itu, Kartini minta supaya dibuatkan tafsir bahasa Jawa, matur kepada Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat pun merenung dan akhirnya mendengarkan apa yang digalaukan oleh Kartini. Akhirnya Kiai Soleh Darat menulis sebuah tafsir bahasa Jawa, judulnya Faidur Rahman. Ini tafsirnya. Kebetulan saya sudah memiliki fotokopi tafsirnya Faidur Rahman. Jadi kitab ini belum selesai sesungguhnya, baru sampai surat Al-Baqarah. Tapi Kiai Soleh Darat itu sepertinya tahu sederengnya winara. Karena begitu Kartini mohon surat tafsir bahasa Jawa ini, tidak lama kemudian Kartini itu meninggal. Ini dihadiahkan Kartini ketika Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Jadi beberapa tahun berikutnya, ini ditulis tidak sampai 1 tahun, sekitar kalau nggak salah 11 bulan kalau nggak salah ya, 11 atau 10 bulan. Karena Kiai Soleh Darat itu sepertinya sudah tahu bahwa ini kalau nggak segera disampaikan, ini istilahnya takjil itu. Kalau dalam tradisi ulama salaf, menyampaikan, mendistribusikan tulisan kalau belum lengkap itu tidak biasa. Tapi karena ini kondisi yang mendesak, akhirnya didistribusikan dan diberikan Kartini sebagai hadiah pernikahan ketika menikah dengan Bupati Rembang. Nah, maka alhamdulillah akhirnya ini sudah sampai ke RA Kartini, termasuk di dalamnya surat Al-Baqarah, dan salah satu surat Al-Baqarah yang menjadikan Kartini terinspirasi adalah surat Al-Baqarah yang di situ ada sebuah teks yang sangat menarik, minad dzulumati ilan nur. Dari gelap, habis gelap terbitlah terang. Jadi inspirasi Kartini dari surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 257. Nah, itulah Kartini ketika dibuatkan tafsir begitu girang gembira, dan akhirnya Kartini tulisan-tulisan yang ditulis itu ya, surat-surat renungan yang dikirim ke sahabatnya di Eropa ya, itu kemudian diberi judul habis gelap terbitlah terang. Nah, semoga melalui pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik milenial dan juga para remaja, pemuda, santriwan, santriwati,
Semoga kita terinspirasi. Apa yang disampaikan oleh Kartini, apa yang digelisahkan oleh Kartini itu sesuatu banget. Bagaimana di tahun 1900-an, 100 tahun yang lalu, Kartini sudah melakukan perenungan keberagamaan yang begitu mendalam, termasuk renungan tentang Al-Quran. Tapi sudahkah kita merenung untuk diri kita sendiri tentang sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Semoga dengan pertemuan yang sangat sederhana ini menjadikan kita tersadarkan dan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.